Oke, Oke. balik lagi di 99ers podcast kita lagi. Eh, Seru banget kemarin udah 2 episode, ada 2 topik kita bahas tentang horor tuh kemarin sama tentang resolusi kita tahun ini 2023. Nah, Mhm. buat kali ini apa nih, Tak? Kita mau ngomongin apa nih kali ini? Em, Topik kita kali ini tuh cukup menarik sih Jo, karena banyak nih yang seumuran kita, yang di atas kita, umurnya, ada yang di bawah kita, pasti ngerasain yang namanya cinta. Oh, jadi kita ngomongin love. Nah, Oke, betul. Kita omongin dulu nih tentang percintaan. Gitu. boleh, boleh, boleh. Jadi, aduh, ini relate banget sih, pasti sama semua orang lah ya. Semua kalangan umur, Gen Z, Mhm. Millennials, X, Y, Z, itu semua pokoknya semuanya relate banget. Oke, oke, oke. Jadi kita mulai dari apa nih, Tak? Awal. Cinta, cinta. Em, Kita mulai dari ini dulu kali ya. Apa sih Apa arti tuh? cinta? Dulu menurut pandangan Waduh, kita berdua ya. iya, iya, iya. Pandangan kita Oke. pribadi lah ya. Mhm. Dengan semua Mulai pengalaman dari yang kita pernah ya. alamin. Mhm, Iya. mhm. Oke. Mulai dari Jo dulu mungkin. Boleh. Cinta ya. CINTA kan. Kayak lagu tuh ya. Mhm. Cinta. Menurut gue ya sesuatu yang bisa lo kasih dan sesuatu yang harus lo terima. Karena konotasinya cinta kan. Bukan berarti Hmm. cinta kan gak harus lalu ke pacar, pasangan gitu kan. Bisa ke orang tua, bisa ke saudara saudara ya pokoknya ke temen bahkan gitu. Jadi cinta itu menurut gue sesuatu yang harus kita kasih dan kita ambil, bukan ambil juga ya, kita terima lah, kita terima juga setiap Oke. harinya sih menurut gua dalam dalam ya hari-hari kita gitu. Cinta tuh harus ada, mau sekecil apapun itu ada sih gitu kalau gua. Kalau lu? Um, Kalau menurut aku nih, kalau Ah, cinta itu lebih kayak menunjukkan rasa sayang lu kepada seseorang, kepada sesuatu, atau kepada apapun. Nah, tapi menurut pandangan aku agak sedikit berbeda sih sama pandangannya lu. Kalau tadi oke. kan lu bilang cinta itu harus let's say kayak berbalas gitu kan. Hmm, Ada kayak lu ngasih tapi lu harus terima. oke. Nah, kalau menurut pandanganku tuh em, cinta itu tuh gak gak selalu harus berbalas gitu. Jadi lu ngasih ke siapapun, lu mau misal let's say cinta cinta tuh yang ada di otak gue tuh sebenarnya ungkapan atau mengungkapkan rasa sayang lu kepada sesuatu. Let's say eh aku sayang sama papa mama, ya aku tunjukin gimana caranya gitu. Jadi mau kalau keluarga pasti ada timbal baliknya. Let's say kayak ke teman. Aku sayang sama teman, tapi belum tentu temennya harus sayang juga sama aku. Kayak gitu sih. Hmm, menarik sih. Tapi gue jadi pertanyaan gitu. Kalau menurut Mhm. lu cinta itu nggak harus berbalas lah ya maksudnya. Jadi ya kita ngasih aja terus. Terus Mhm. kapan kita, maksudnya menurut menurut oke gue tanya lagi deh, gini deh pertanyaannya. Menurut lu cinta Oke. itu bahagia gak sih? Bikin bahagia gak? Bikin happy gak? Mhm. Pasti dong. Nah, oke. Itu lu bilang happy, oke. Sekarang kalau lu punya pandangan gitu, pertanyaan gue adalah kalau lu kasih cinta lu ke satu orang gitu. Ya anggap Mhm. bukan orang tua dan bukan keluarga lah. Maksudnya bukan keluarga ya. Kita anggapkan di sini konteksnya case-nya bukan keluarga. Jadi orang lain lah. Entah temen, entah siapa gitu. Nah, lu kasih cinta lu. Misalnya lu ngapain gitu. Terus lu lakuin nih selama seumur hidup lu lah kenal sama dia. 10 tahun kek, Mhm. 5 tahun kek, 2 tahun kek. Nah, gak pernah berbalas tuh.
apakah lu bisa tetap secinta itu sama orang itu? Begitunya. Maksudnya lu nggak bakal ada kepikiran, kok gue melakukan gini selama ini kayak ya gitu-gitu aja kayak gue terus gitu yang ngasih gitu. Emang lu Hmm, bisa menahan itu, lu bisa menerima itu gitu. Lu harus yang ngasih aja terus gitu. Bagian ngasih gitu. em, kalau menurut aku ya Job, jadi lu kan nggak bisa kontrol. Lu Hmm. tuh sayang sama siapa, cinta sama siapa. Bahkan menurut aku yang aku dalamin itu, aku nggak tahu awal mulanya aku tertarik, awal mulanya aku sayang, awal mulanya akhirnya jatuh cinta gitu. Awal Hmm. mulanya tuh apa gitu. Kita kadang nggak pernah bisa ngerasa kayak gitu. Eh, ungkapan cinta itu sendiri sih, menurut aku beda-beda sih. Jadi, let's say gini, aku punya guru, Hmm. gurunya itu care banget sama aku. Oke. Jadi, dia tuh selalu kayak em, ngajar aku, tapi dia selalu lihat dulu kondisi aku siap untuk dikasih pelajaran baru atau enggak, gitu. Terus Oke. kalau aku lagi belajar capek nih, dia selalu bilang, oke hari ini kita nggak latihan, kita ngobrol aja. Apa yang lagi kamu rasain, apa yang lagi kamu pikirin, apa yang jadi beban kamu, kita cerita, kita sharing. Di situ Iya. awal mulanya, pasti aku ngerasa kayak, ih care banget nih orang gitu kan. Hmm. Lama-lama jadi ada rasa kayak, tanda kutip, sayang. Tapi kan jatuhnya guru itu udah punya keluarga, udah punya pasangan, udah punya kehidupan sendiri yang nggak mungkin akan aku rusak Oke. gitu. Nah, Jadi kalau pendapat aku pribadi, cinta itu ungkapan rasa sayang yang lu nggak bisa kontrol. Lu bakal ngasih sayang itu ke siapapun gitu. Lu nggak bisa ngasih, oh aku mau ngasih sayangnya ke dia aja deh. Tapi hati lu nggak bisa gitu. Jadi hmm. menurut aku rasa sayang itu nggak bisa kita kontrol. Kalau misalkan mereka lihat em, aku nunjukin rasa sayang aku dan mereka berbalik sayang sama aku, it's Hmm. okay. Tapi kalau enggak, apa yang aku terima, itu rasa sayangnya tuh pasti ada beda. Tanda kutip bukan sayang atau cintanya layaknya cowok sama cewek. Tapi ada tanda kutip sayangnya beda gitu loh. Oke. Tapi kalau ngomong gitu ya, berarti Hmm. sayang dan cinta tuh beda dong. Atau Um, sayang itu adalah dari cinta, maksudnya sayang itu adalah salah satu dari cinta. Atau cinta itu salah satu dari sayang. jujur a- aku nggak ngerti sih sebenarnya. Cinta sama sayangnya tuh dipisah atau mereka tuh nyatu. Karena menurut Hmm. aku awalnya dari kita mau masuk ke cinta itu awalnya kita dari apa ya, tertarik, Oke. kepo, Mhm. lama-lama jadi sayang, lama-lama jadi cinta. Oke, oke, boleh, boleh. Kalau yang aku alamin gitu ya, Iya, iya, iya. sepenglihatan aku pribadi. Nah, balik lagi nih, kita udah tertarik, udah kepo sama seseorang, terus udah sayang, tapi kita harus koreksi dulu, sayangnya itu sayang karena faktor ketertarikan saja kah? Sayangnya karena faktor teman atau karena faktor saudara atau faktor lainnya, Hmm. atau memang cinta beneran. Nah, jujur aku sampai saat ini hmm, belum sampai tahap yang cinta yang itunya sih. Baru sampai tahap yang kayak sayang doang gitu loh. Oke, menarik. Oke, tadi lu bilang gitu. Oke, ya udah, kita kayak flashback dulu ke masa sekolah deh berarti ya. Berarti Oke. lu kan bilang lu nggak pernah sampai ke Mhm. tahap yang itu. Berarti selama lu hidup, selama berapa? 23 tahun lu hidup, jadi apa gitu? Apa yang udah pernah pengalaman-pengalaman apa dalam cinta yang pernah lu
dapetin yang lu bisa bilang gue belum nyampe sampai situ gitu loh. Kenapa lu bisa tahu gue belum Hmm. nyampe titik sampai segitunya? Nah, kenapa tuh? Misal mulai dari kapan? Pertama kali deh lu suka sama orang, lu tahu, oh gue suka sama nih orang tuh. Suka deh, kita ngomong suka dulu ya. Kepo lah, atau Hmm. terserah lu namainnya suka gitu. Itu tuh kapan pertama kali itu kejadian? SMA. Oh, oke. Lumayan baru-baru bang. Ya, nggak baru-baru banget, tapi lumayan mengejutkan. Gue kira mulai dari SD, SMP gitu. Jadi SD, SMP nggak ada tuh? Enggak. Jadi SD SMP tuh masih fokusnya tuh main game. Jadi waktu Oke. SMP tuh, karena SMP aku deket sama apa ya, mall. Haha, SMP aku di Jalan Semar. Nah di situ oke. ada di Pajajaran kan ada mall tuh, ada Mhm, Game Master. oke. Nah dulu tuh aku sama teman-teman aku suka mainnya ke Game Master. Jadi belum kepikir ke sana. Hmm, Jadi masih seneng main game waktu oke. SMP. Nah begitu SMA, eh, aku masuk organisasi dan Mhm, awalnya tuh belum mikir ke sana ya. Kayak denger cerita-cerita teman segala macem. Jadi aku mikir, oh kok mereka udah mikir ke sana ya, kok aku belum. Terus akhirnya aku lebih respect gitu loh, dalam tanda kutip ya, lebih merhatiin keadaan lingkungan sekitar gitu. oke, Jadi bentar tak. kayak, Bentar mm-mm, ya. Pertanyaan, oke, gue nanya lagi. Lu kan ngomong gitu. Berarti kan waktu SMP, SD, lu punya temen. Nah, mereka tuh nggak ada. Kan lu melihat juga dong, mereka nggak ada yang mereka suka sama orang kah? Kan lu sekitaran lu juga kan. Itu maksudnya lu punya mm. banyak temen atau lu punya beberapa temen. Kan masa nggak ada satupun mereka yang, gue suka nih sama ini atau ada yang pacaran malah gitu kan. Yang pacaran ada Jo, cuma Hmm, maksudnya di kayak circle pertemananku tuh iya. kebanyakan sukanya waktu itu lagi boomingnya tuh Cherry Bell sama Smash. Oke. Jadi lebih ke idol-idol gitu loh. Nah, aku memang apa ya, kurang suka boy band atau girl band yang kayak gitu. Jadi em, nggak gitu apa ya, nggak gitu care lah yang sama kayak gitu-gituan. Jadi kalau di sekolah tuh ngomonginnya ya kalau nggak makanan ya game gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, oke, Nah, oke. waktu SMA sih kayak baru kebuka gitu kan. Zaman-zaman SMA tuh katanya zaman-zaman yang paling Indah. mengesankan. Iya. Iya, paling indah Amin. percintaan dan segala macemnya. Mantap banget lah pokoknya. Nah, terus gimana tuh? Hmm. Lanjut, lanjut, lanjut tadi. Dan akhirnya waktu SMA tuh adalah pasti pertama tuh tertarik Ini kelas satu, tertarik kelas kayak satu, kelas 2, kelas 3, kelas kelas satu kelas satu. kelas Oke. satu kayak apa ya, ngelihat zaman dulu kan SMA tuh paling cowok-cowok yang paling digemarinnya tuh kan anak basket, anak futsal. Iya, iya, Itu iya. jadi booming banget kan, Udah kayak pasti, benar. hype hype banget gitu. Benar, benar. Nah, ini aku juga kayaknya kebawa temen sih. Jadi kayak ada temanku cerita, kakak kelas ini tuh gini ya, cakep ya, gini. Oh keren main basketnya segala macam. Dan akhirnya dari cerita mereka, aku perhatiin pas dia lagi main basket atau ya futsal sekalipun, kayak ngeliatnya, oh iya keren juga ya, akhirnya gitu. Nah, menurut aku itu tertariknya mulai dari situ sih. Tapi Hmm. tertariknya bukan karena aku yang apa ya, cari eh basicnya dari aku gitu loh tertariknya. Tapi kan dari cerita orang. Oh, jadi lu suka sama nih orang karena ada orang yang ngomong ini tuh begini, Awalnya ini iya, tuh cakep. Akhirnya lu lihat, mm, kayak mungkin kesugesti mungkin ya karena sering dia ngomong itu. Ya betul, jadi terlihat keren gitu atau ya waktu zaman SMA kan gitu ya terlihat keren lah mm, pokoknya gimana lah gitu ya populer lagi mungkin populer juga lagi si cowoknya. iya, iya betul, Hmm. kayak ya anak basket, anak futsal, ya anak olahraga lah, Iya, kan iya, biasanya iya, badannya iya, keren-keren ngerti, tuh ngerti, gitu kan. betul. Nah, ya udah tuh sampai kayak tertarik doang, kayak suka. Sampai jauh enggak sih? Jujur kayak Hmm. em, tertarik, kepo, kayak suka nanya-nanya, ngobrol segala macem, tapi nggak pingin punya interaksi lanjutan gitu loh. Oke, 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 jadi cuman sampai mana Mm-mm. tuh sebatasnya tuh sebatas gimana? Sebatas mengagumi doang. Jadi kalau dia lagi Oke. main, aku kayak
ya keren kayak gitu doang. Habis itu ya udah gitu. Tapi Nggak oke, sampai yang gimana. lu berdua ini teman seangkatan kan? Apakah kelas gimana? Cutting. Oh, cutting. Biasa cutting dong. Oh, oke Kalau oke. teman seangkatan biasanya kayak apaan sih lu kayak Ah, gitu kan. oke, cutting nih. Tapi dia kenal lu kenal dia, pernah ngobrol kah? Pernah atau punya kontaknya kah? Bagaimana? Pernah Oke. ngobrol sih pernah, cuma eh ya udah kayak sebatas satu organisasi juga kan. Jadi kayak ya Oh, udah gitu nanya-nanya sebatas organisasi. Habis itu udah enggak. ya ya ya. Nah, selama ya oke oke. Itu berarti tadi punya kontaknya, ngobrol nggak pernah lu bawa buat mengarah ke agak gimana gitu obrolannya bagaimana atau ya udah flat gitu karena gimana? Oh, Pertama kasih ini mungkin kali ya disclaimer dulu. Berarti lu ini baru pertama kali suka tuh waktu SMA. Bener-bener kayak Mhm. apa ya? First love gitu mungkin bisa dibilang gitu ya, cinta monyet pertama gitu. SMA kan. Iya, Ini nih si cowok ini nih. apa? Dan posisinya emang lu kan perempuan lah ya, maksudnya kan ya kita tahu lah Mhm. biasanya kan yang mulai kan cowok atau gimana. Nah jadi lu gimana tuh cara bener-bener kalau di sisi cewek, gue penasaran juga nih di sisi cewek nih kalau lu suka sama satu Mhm. orang, apa yang lu bisa lu lakukan, karena kita tahu kayak apalagi di Indonesia itu kayak tabu banget atau jarang banget lah cewek yang mulai duluan kan. Jadi apa yang Oke. lu lakukan? Kalau aku jujur ya, mungkin Hmm, karena memang nggak akan bukan nggak tahu gimana cara memulainya gitu oke karena memang belum pernah pacaran sebelumnya juga kan waktu oke. SMA tuh. Jadi kayak aduh gimana sih? Oh ya udahlah gitu. Nanya-nanya sebatas apa yang aku mau tahu doang gitu kan, sebatas kayak organisasi, pelajaran, udah gitu. Nah, Hmm, kalau teman-teman cewek aku yang lain tuh ada, bukan teman deket sih. Jadi kayak aku tahu orangnya, dia tahu aku, tapi ya udah gitu kayak teman say gitu loh. oke oke. Mm-mm. Nah, eh kalau itu sih ada juga kayak cewek ngungkapin perasaannya duluan, itu pasti Oh, ada sih. wow, oke. Mhm. Hmm. Ngungkapin perasaan duluan, terus kayak ngasih-ngasih coklat yang kayak gitu-gitu. Sering sih, Ah, itu sering aku lihat sih. iya iya. Tapi jadian enggaknya aku nggak tahu. Cuma Nah, kayak saling ngasih-ngasih gitu, kayaknya udah biasa banget sih. karena di sekolah biasanya Waktu kalau di SMA. Valentine OSIS kan bikin acara gitu-gitu kan biasanya. Di sekolah lu gitu juga nggak? Di Valentine. sekolah aku kebetulan enggak. Oke. Jadi aku di negeri kan. Oh Jadi iya iya. kebetulan tuh em, nggak ada perayaan, nggak ada acara apa, tapi mereka kayak lagi eventnya Valentine ya mereka kasih aja gitu secara personal Oke oke. gitu Iya sih. iya. Hmm. Jadi, nah cuman biasanya selama lu sekolah nih cuman si satu cowok ini doang. Apa ada lagi kelas 2 kelas 3? Em, itu doang sih. Kalau yang di sekolah ya. Oke. Jadi karena waktu itu dia lulus duluan, jadi ya udah akhirnya ya ya memang gak gitu deket juga sih kayak say hi gitu doang cuma kagum doang aku ngerasanya Hmm. jadi ya udah gitu pas dia lulus ya oh ya udah lulus aja gitu tapi ada begitu Tapi, nah nah, ada nih yang memang ini aku tertarik dari awal ini aku tertarik sendiri bukan karena teman bukan karena omongan siapa gitu sampai sekarang oke. sih. Jadi, bentar. Kita kasih dulu backgroundnya dulu, alurnya. Jadi, ini kan kita tadi ngobrolin satu cowok yang cutting lo di SMA. Mhm, Yang cuman mhm. berakhirnya ya udah lu suka doang karena ya nggak ada kelanjutannya. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga sih, ada satu cowok lagi sebenarnya. Itu mulainya kapan? Setelah cutting itu lulus Dia tuh kayaknya cuttingnya, lanjut lanjut. beda dia lulus terus aku masih di SMA terus kan Oke. jadi nggak ada yang lu idolain lagi gitu loh jadi ya udah kayak biasa lagi gitu Iya ya, nggak ada paham. yang lu Terus, lihat lagi nggak uh, ada yang lu harus cerita lagi sama temen gitu kan mhm. nah
Da kelas 3, ya kelas 3 sih pokoknya. Oke. Pas di kelas 3 SMA itu, di luar sekolah ya. Di luar Oke. sekolah tuh ada yang bikin aku tertarik lah gitu. Di luar sekolahnya di mana nih? Maksudnya temen selingkungan rumah kah? Apa tiba-tiba ada? Adalah, Apa dari mana gitu? Ada lah pokoknya gitu ya. adalah. Ada lah Kalau ya. disebut ketahuan ntar. Dia bisa nonton ini ya, bisa denger ini ya soal takutnya. Ya. Wah. Oke lah, berarti itu terjadian sampai sekarang malah. Sampai sekarang masih. Iya. Oke. Berarti di kuliah tuh nggak ada sama sekali. Di kuliah. Di kuliah jujur ya Jo, kan kebanyakan temennya cowok kan. Jadi Iya, kayak iya, udah iya. ke temen biasa doang, jadi kayak bingung sendiri gitu loh. Iya, kita ingetin juga mungkin ke penonton atau pendengar ya. Jadi Marta ini tuh kita satu kuliah, kita satu kampus, satu jurusan juga, kita satu kelas. Dan ceweknya emang dikit, waktu itu sisa 2 orang doang, Marta dan satu lagi. Jadi Marta tuh secara tidak langsung tuh sebenarnya punya temen cowok tuh lebih banyak banget gitu, bisa 20-30 orang sebenarnya. Jadi dan ya kan? Nah, ini tuh jadi ada teman mamaku waktu itu. Aku inget, Oke. tiba-tiba inget si mama tuh Iya. tiba-tiba waktu itu pas pulang kantor, aku pulang kampus juga kan. Terus langsung ditanya, tadi kemana? Oke. Kemana? Oke. Aku mikirin kayak, tadi siang kemana ya? Istirahat. Ini loh yang ngejar promoan itu loh. Yang kita pakai Grab, terus rame-rame ke sana. Iya, 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 iya. Ngerti, Nah, ngerti. pas turun, ternyata ada temennya mama aku di situ. Oh, Terus dan kan pas kita turun Grab tuh, cowok si semua kan banyaknya. Iya, iya. pas keluar Iya. cowok terakhir aku. Iya, 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 Kayak iya. temen mama aku bingung kayak, hah? Kayak Marta Terus pacarnya langsung 5 apa 6 dilaporin. gitu. Terus dilaporin kayak, Bu, anaknya tadi saya lihat anak ibu kok perginya sama cowok semua. Terus ya namanya mama kan, Iya, jadi iya. kayak kepo nanya-nanya. Terus ya aku bilang, ya bagaimana ya cowoknya kan Orang jauh cowok lebih semua. Iya, iya. Bener sih. kayak gitu. Itu Iya, lucu iya, sih. iya. Pas temen-temen aku cerita, cowok, Cowok. pas tadi, lu kemana? Gila dari semua taksi atau semua ojol gitu, tiba-tiba keluar Marta gitu kayak. Kayaknya dia shock juga sih, jadi akhirnya gak nyapa. Iya, iya, dia kayak mungkin dia, aduh ini Marta apa bukan? Tapi mirip banget gitu mungkin ya. Kayak, tapi kayaknya nggak mungkin Marta deh kayak begini gitu. Mungkin kayak, masa cowoknya sebanyak ini gitu. Padahal kita ngejar promo. Padahal kita kejar makan kan, makan promo. Iya. Betul, betul, betul. Gitu. Oh. Nah, kalau dari sisi lu gimana nih Jo? First love lu tuh kapan? TK ya? Enggak TK. Di TK gue masih bener-bener mikirin main sih. Kayak gimana ya cara nurunin prosotan ini, tapi gue harus lebih cepet daripada yang lain. Loncat. Jadi iya, gue pakai kaki gitu biar lebih cepet. Itu di TK. Jadi gue suka pertama kali yang gue sadarin, gue suka pertama kali sama satu cewek itu waktu gue SD. Gue inget banget, gue kelas 5 SD lah. Gue udah kenal. Jadi kayak kasih ini dulu ya. Gue tuh sekolah SD, SMP, SMA tuh sama satu sekolah. Jadi cuma yayasan gitu. Ya, satu yayasan lah gitu maksudnya. Gue di swasta juga, bukan di negeri. Nah, terus gue waktu itu kelas 5 SD, gue inget banget. Entah kenapa, sebenarnya gue udah kenal nih cewek kan dari kelas 1 kan. Entah kenapa satu hari gitu, kayak gue bangun terus gue masuk sekolah. Terus gue duduk, gue lumayan lah, gue kayak baris ketiga gitu lah. Rada-rada nggak bego-bego banget gitu kan di belakang kan. Jadi gue rada depan-depan juga tuh. Gue diem, duduk, gue rada pagi tuh. Biasanya gue telat. Rumah gue tuh deket banget sama sekolah. Jadi biasalah, kita kan orang Indonesia kadang kalau makin deket makin
makin telat malah ya. Nah, gue tuh biasanya Betul. telat, tapi hari itu entah kenapa mungkin Tuhan mengizinkan atau Tuhan emang kasih nih gitu. Gue datang tuh rada cepat. Dia belum datang nih cewek ini. Mhm. Duduklah gue. Terus dia masuk dong. Entah kenapa gue udah kenal ini cewek tuh dari lama gitu, udah 5 tahun kan dari kelas 1. Terus dia masuk tuh kayak beda gitu, tak kayak oh, kayak cakep. Gue orangnya visual banget sih, memang. Gue Mhm. orangnya visual banget. Jadi itu kayak bener-bener kayak gimana sih, kalau lihat drakor atau apa sinetron mungkin kayak kalau lihat mungkin ceweknya masuk terus kayak dikasih kipas gitu, terus kayak kasih cahaya, ini dia iklan shampoo kayak tuh gimana. Terus waktu itu gue inget Mhm. banget dia tuh dikuncir gitu, kuncir satu gitu ke Kuncir. belakang, kayak Mhm. kuncir kuda gitu satu ke belakang. Itu kayak cantik banget menurut gue. Terus ya udahlah, gue udah merasa gue suka gitu sama ini, karena cowok mungkin ya, kita kan dari lu kan SD masih main, tapi kalau gitu, gue di circle gue gitu, dari SD tuh udah pada pacaran juga gitu, yang lain teman-teman gue gitu, circle gue sama yang kebanyakan malah sama temen seangkatan sih, jadi sekelas malah, Ah. sekelas Hah? gitu. Iya, Sekelas? iya, iya, iya. Nah, baik lagi, gue suka nih sama ini satu cewek kan, gue udah suka banget. Nah, gue bahas satu ini cewek dulu belum mungkin ya. Gue tuh Mhm. suka sama ini cewek ini, lumayan spesial sih. Gue suka sama ini cewek tuh bener-bener bertahun-tahun. Jadi gue Wow. ke SMP, gue ke SMA, sampai gue lulus kuliah, gue masih suka sebenarnya sama dia. Jadi gue ke cewek-cewek yang lain, gue tetap masih suka sebenarnya. Nanti sebelum kita lanjut ke SMP ya, gue bahas satu ini dulu. Karena ini lumayan panjang harusnya si cewek ini. Karena bener-bener spesial banget. Kayak oke, itu di SD. Gue nggak ngapa-ngapain dong. Ya udah, kayak Mhm. gue nggak melakukan sih. Gue sebagai cowok, tapi cuman sekedar gue minta kontak. Bukan kontak kayak zaman dulu, masih SMS. Masih Iya. SMS zaman dulu. Gue punya HP tuh, waduh. Pokoknya gue isi pulsa tuh cuman buat SMS dia doang. SD? Lu udah SD. punya handphone personal gitu? Udah punya Wow. HP yang Aku baru cuman buat. dikasih handphone personal tuh SMP kelas 3. Gue udah punya. Emang kebetulan waktu itu ada lah Hmm. turunan gitu lah. Jadi ya ada lah. Ya Hmm. cuman buat SMS sama dengerin lagu doang. Intinya. Udah tuh. Oke. Udah gitu lanjut, gue dapet dong. Waktu masih kelas 5 kelas 6 lah, masih SD ini ya. Gue masih dapat nomornya lah. Gue orangnya nggak waktu SD nggak berani nih, nggak berani, dan nggak beraninya tuh sama ini cewek doang sebenarnya. Ini makanya gue mau ceritain, ini special case banget nih cewek. Gue bener-bener kayak nggak berani gitu. Jadi gue minta dari temen gue, temennya minta Hmm. dari temennya dia lagi. Ngerti Oke. lah ya, ngerti kan. Nah, dapet lah nomornya. Terus gue SMS dong, hai bla 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 gitu, kayak biasalah, kayak Mhm. perkenalan ya, kayak basa-basi gitu, hai bla 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 bla. Sampai gue kan lumayan ini ya, melihat sekitar gue tuh udah pada punya pacar ya, temen-temen gue. Mhm. Masih SD gue melakukan pergerakan, tapi nggak pergerakan juga. Gue SMS-nya gini, gue kayaknya dah, cuma gitu doang. Gue inget, gue kayaknya udah, gue send. Oh, gak jelas lu. Makanya kan, terus gue sih ikut balasannya. Gak lama setelah itu, waktu gue suka sama dia tuh kayak berapa kali gitu ngecek, ngerti gak sih, kayak kita lagi suka ngecek HP, ngecek HP, ngecek HP, ngecek HP, Ah, dibales tuh tapi kan waktu itu. maksudnya kalau aku jadi ceweknya tuh gak akan aku balas udah jauh. Aku mikirnya kayak ini pesan belum kelar gitu. Aku bakalan nunggu gitu. Gitu. Tapi ini gue dibalas, dia balas. Oh, oke. Kenapa kok macet? Maksudnya kok kagak ada? Mungkin dia nunggu ya, tapi Iya. karena emang gak langsung sih, kayak berapa jam kemudian dia baru Hmm. balas gitu. Udahlah di situ, gua nggak lanjutin karena nggak tahu kenapa, mungkin salah satunya gue takut ditolak mungkin ya, gue takut ditolak apa Hmm. gimana, jadi udah gue bener-bener stop di situ usaha gue waktu. Tapi kayaknya ya ceweknya tuh dia melalui banyak pergumulan buat ngechat lu. Ini teh udah kelar belum? Nanti aku send. Dia Iya, iya, ngirim iya, lagi iya, gitu kayak iya. diem sampai berjam-jam. Bener 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 bener. Ah itu deh,
Lanjut nih ke Mhm. SMP, gue masih suka orang yang sama. SMP kan kita Hmm. sama bareng lagi kan, kebetulan dia emang di SMP di situ lagi. Udah nih, Sebut saja Mawar lah ya. Heeh. Iya mawar lah. Ya udahlah pokoknya dia lah si cewek ini, Eh. si cewek ini. Nah, si cewek ini satu SMP lagi sama gue. Terus Mhm. gue masih suka lah sama dia. Cuman karena gue tidak tidak apa ya, tidak yang gue bilang gue nggak pede gitu loh. Gue takut ditolak dan lain-lain sama nih Hmm. cewek. Gue nggak lanjutin gitu. Tapi gue tahu gue masih suka sama dia gitu. Mhm. Ngerti gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Gue masih suka sama dia, tapi gue nggak melakukan apapun. Sampai suatu Mhm. saat, kita kan masuk SMP banyak orang baru dong. Biasanya kan, dari Betul. sekolah lain kan ada yang pindah ke SMP itu. Gue suka lah sama satu cewek lain ini. Ini kita udah bahas, kesampingkan dulu ya cewek yang satu ini ya. Gue udah ketemu satu lagi. Nah, si ini tuh dia anak basket. Anak basket gitu. Oh, oke. Sekitar kelas 2 SMP lah gue. Ini mulai deket lah sama dia gitu. Gue lagi-lagi kayak ngelihat dia sebenarnya kayak gue melihat teman-teman gue punya pacar gitu kan ya. Terus si ini Mhm. itu kayak humble gitu orangnya. Ngerti gak sih? Ah. Kayak friendly banget gitu. Sedangkan ngerti lah di setiap sekolah gue jamin kayak ada satu geng atau satu cewek gitu yang kelihatan kayak girl Mhm. boss gitu loh. Kayak dia tahu dia cantik. Jadi dia agak gitu, tapi ini enggak gitu. Kayak Hmm. ya menurut gue beda aja gitu. Dia anak basket. Oke. Terus dan responnya pun bagus gitu. Responnya bagus lah. Hmm. Pokoknya kita chat-chatan dan lain-lain. Itu masih zaman SMS juga tuh waktu itu. Masih zaman SMS tuh. Gue masih punya pegang HP. Udah pakai BB, inget tuh zaman BB. Udah pakai BB tapi belum ngerti cara BBM. Jadi masih pakai SMS. Nah, Oke. akhirnya gue chat-chatan sama dia, teks SMS SMS-an lah. Sampai pulsa gue habis gitu kan. Gue sampai rela-rela jam malam-malam lah ke counter pulsa isi goceng cuman buat berapa kali SMS selesai lagi kan. Tapi demi itu maksudnya gue suka pertamanya kan sama cewek yang tadi yang di XD. Tapi ini gue Mhm. merasakan yang namanya lu pernah gak sih kayak gak bisa tidur kayak besok gue ketemu dia nih kayak apa itu gitu gitu. Gue merasakan tuh di siang ini yang di SMP Hmm. ini yang cewek basket lah kita bilangnya cewek basket lah cewek basket ini. Oke. Oke, lanjutlah. Kita di kelas pun kayak kelihatan lah, semua orang tahu. Kelihatan lah kayak kita deket-deket gitu. Sampai satu kali teman gue nyeletuk bilang gini, itu deket banget, emang kagak jadian-jadian katanya gitu kan. Temen gue yang cowok, temen gue yang cowok. Terus yang cewek ini Oke. bilang, emang ceweknya juga rada nyablak gitu loh, kayak nyeplos-nyeplos gitu loh. Kan mana friendly banget Hmm. kan, humble gitu. Iya nih, nggak tahu nggak ditembak-tembak gitu katanya. Gitu kan. Terus gue makin happy dong. Karena kan salah satu ketakutan gue waktu yang cewek yang sebelumnya kan gue takut ditolak kan. Mhm. Nah, udah tuh akhirnya gue entah kenapa gue bego banget apa gimana gue nggak nembak-nembak juga kayak ya udah chat-chatan makin ini sampai gue punya satu lagu khusus untuk kalau udah lagu ini itu tuh lagu dia gitu kayak Adera lu tau Adera lebih indah. Ah. Nah wah itu kayak mengiringi hari-hari gue waktu gue PDKT sama dia gitu. Si lagu itu Kenapa tuh nggak lu tembak? enggak nah itu gue juga nggak ngerti kayak gue tetap masih ada mungkin kayak takut ketolak apa gimana gue nggak ngerti juga mungkin ada yang Tapi aneh kan juga ceweknya sama udah dia. ngode gak sih Jo? Kayak lu nggak nembak-nembak. Ibaratnya Iya gitu kan. iya gue nggak ngerti juga ya sama Kemungkinan gue yang besar dulu ya. Oh. gue nggak paham ya kalau gue bisa balik lagi gue udah tembak sih cuman gue nggak ngerti sama gue yang dulu mungkin ya but Lu ya ada itu insecure, ada apa nggak waktu dulu gitu? nggak juga sih sebenarnya gue nggak ya mungkin takut ditolaknya itu kayak gue nggak bisa Hmm. menerima gue ditolak gitu loh. Sedangkan teman-teman gue tuh kayak semuanya berjalan dengan mulus gitu loh mungkin ya. Itu mungkin insecure-nya lebih di situ. Kayak gue nggak mau kayak lu break the record gitu loh. Pertama kali terus langsung Mhm. ketolak kan kayak gimana gitu. Itu di pikiran gue mungkin ya Iya. dulu. Pertama kali terus langsung ketolak gitu kan kayak sedih banget. First time terus ketolak. Nah, udah tuh. Akhirnya satu kali
ini tuh yang cewek basket ini berakhirnya tuh karena salah gue juga. Di satu kali kita lagi ujian, dan kita tuh duduknya depan-depanan. Jadi kan kita kalau ujian nggak mungkin sebelah-sebelahan satu angkatan. Kalau ujian tuh sama entah adik tingkat, kalau nggak kakak tingkat. Oke. Nah, kebetulan gue dapetnya tuh depan-depanan sama dia. Ya, tapi nggak sebelahan kan. Ya, pokoknya beda sebelahnya. Nah, dia tuh nanya, kayak udah belajar gini-gini. Padahal kemarinnya chat-chatan, SMS-SMS-an. Dia nanya, udah belajar gini-gini-gini. Terus gue nggak tahu kenapa, gue apa gimana. Gue karena canggung gitu mungkin ngomongnya. Jadi bukannya malah jadi baik, malah jadi kelihatan agak jahat gitu. Terus gue ngomongnya gini, tak kayak iyalah bisa, gue kan pinter gitu. Di Agak bangke kan? ilfil gak sih? Iya. Terus terus si ceweknya langsung kayak, ih apa sih? Udah kayak bete gitu kan. Terus lu nggak say sorry gitu? Atau Enggak. Gue kayak nggak kayak gue nggak tahu kan, gue zaman dulu. Ya gue tahu itu salah. Gue sekarang tahu gue itu salah. Tapi udah gitu, gue chat ya beda lah. Kita ketemu pun jadi beda dan lain-lain lah. So, ya itu ending buat si cewek basket ini di ya cewek basket itu. Terus lanjut tuh, masih di kelas 2 juga. Ya udah, gue mungkin gampang move on-nya apa gimana juga, gue gak ngerti ya. Gak lama setelah itu gue suka lagi sama satu cewek lagi. Gue selalu suka sama cewek. Nggak selalu juga sih. Ini satu angkatan juga, tapi beda kelas. Gue kan IPA, dia tuh IPS kayaknya. Dia IPS. Enggak deng, SMP nggak ada IPA IPS. Pokoknya gue A, apa dia... Iya, SMA IPA IPS. Iya. Lagi. Dia A apa B apa C gitulah. Pokoknya kita beda kelas lah, tapi satu angkatan, kelas 8 gitu. Nah, dia tuh lumayan ya cakep lah. Terus mantannya temen gue. Ini tuh cewek, jadi lu tau lah ada satu pasti cewek yang ini mantannya temen gue. Nah, di saat itu, ini tuh pacar temen gue juga, ngerti gak? Oke, berarti kayak let's say temen lu AB, terus si cewek ini tuh mantannya si A, dan sekarang lagi pacaran sama si B gitu. Betul. Oke. Betul. Gue suka sama ini cewek. Itu udah zaman BBM. Sama yang si cewek BBM lah, kita bilangnya cewek BBM ya. Gue kasih title dia cewek BBM. Cewek basket, cewek BBM. Nah, si cewek BBM ini, ya udah mulai BBM udah lebih gampang lah komunikasinya kan. Karena kan unlimited dong, kan paketan kan bulanan. Ya udah, gue chat tuh hampir tiap hari dan lain-lain. Di posisi dia pacar orang lain. Oke. Enggak masalah sih, kan chat doang. Nah, masalahnya gue tidak mengarah chat temen. Tar. Bedanya apa, Jo? Beda lah, kayak ada emot hati gitu loh, kayak. Tapi perlakuan dia pun beda, tak. Nama gue tuh kayak di Jo kan, Joe. Dia panggilnya jadi Johe gitu. Jadi kayak special name gitu loh. Menurut gua kan. Dan nickname-nya kayaknya diganti juga di BBM gitu. Gitulah, ngerti lah, pokoknya gitu. Terus nggak ada masalah sih sama temen gue karena tidak ketahuan kan. Sampai satu saat dia, nah ini bangke juga, gue sama temen gue yang pacarnya dia itu ulang tahunnya cuma beda sehari. Gue 17, dia besoknya 18. Oke. Nah, itu kayak yang gue bilang kan, cewek ini BBM. Nah, dia mau ngasih kado tuh sama, dari jauh-jauh hari tapi ya, ini dari jauh-jauh, tapi kita kan chat-chatan kan, BBM-BBM-an kan. Dia mau ngasih kado casing BBM. Casing BBM, casing BB lah, casing BB. Nah, dia kayak udah rada lama siapin itu, terus berapa minggu udah mau kesana, mereka tuh ribut. Entah, gue lupa lagi mereka ribut kenapa lah ya. Cuman ribut gede gitu lah, kayak udah mau putus. Terus you know lah what happened, apa yang gue lakukan kan. Terus kayak ya udah, kayak gue kan tidak membantu dia untuk mempertahankan hubungannya. Ya udah kayak mau putus aja, kata gue gitu lah.
Nah, puncaknya waktu ulang tahun gue dikasihlah casing BB itu ke gue akhirnya. Dan kebetulan BB gue dan BB pacarnya sama tipenya. Hmm, Jadi casingnya masuk, dikasihlah ke gue oke. dan ketahuan lah. Akhirnya gue ribut kan sama pacarnya, ya mantannya akhirnya, mantannya Heeh. itu kan. Terus ya gitu-gitu ya ribut lah cowok biasa gitu kan. Terus ya udah, tapi akhirnya gue nggak jadiin juga karena gue merasa nggak bener juga gitu loh. Oke, Oke, gue lanjutin dulu sebelum kamu mau hujat. Gue lanjutin dulu tapi ya. boleh, boleh, boleh. Nanti saya kasih ruang, saya kasih waktu untuk ngehujat kok. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu udahlah. Ya udah putus mereka, tapi gue nggak lanjutin juga sama dia karena gue mikirnya ya salah satunya dia tuh kayak ngerti gak sih, dia pacaran sama temen gue kayak muter gitu loh. Kayak Itu piala salah satu, bergilir, ya kayak salah satu gitu. pertimbangan gue. Heeh. Aduh, kayak ntar sama ini kayak aneh aja menurut gue, kayak enggak. Dan Mhm. gue tahu yang kayak balik lagi, gue masih suka sama cewek yang pertama itu sebenarnya dalam hati gue. Ah, Yang di saat itu cewek pertama gue udah pacaran juga sama temen gue. oke. Ya jadi agak complicated tapi dapet lah ya, maksudnya ngerti lah ya, Mhm, kayak mhm. alurnya gitu kan. Nah udah, gue nggak jadiin juga nih sama si cewek ini yang BBM ini akhirnya. Udahlah selesai. So gue masih menaruh harapan gue sama cewek yang pertama sebenarnya. Indian akhirnya gue masih suka lah sama cewek yang pertama itu. Sebenarnya gue tahu dalam hati gue masih suka. Dan sebenarnya dari gue SD itu tuh semua orang tahu. Kayak teman-teman gue tuh yang kita naik ke SMP, teman-teman dia pun tahu sebenarnya. Bener-bener tahu lah. Gue tuh suka sama dia. Cuman gue jamin dia juga tahu. Cuman gue nggak pernah bikin movement, gue nggak pernah maju apa gimana.